Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini saya akan membahas untuk materi selanjutnya, yaitu materi analisis jalur atau path analysis. Nah, untuk capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini, mahasiswa mampu, ya nanti diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang konsep analisis jalur dan mampu melakukan ya analisis jalur. Nah, saya akan coba jelaskan analisis jalur itu apa dan bagaimana konsep dasarnya. Nah, analisis jalur atau path analysis ini pertama kali dikembangkan oleh Sewell Wright pada tahun 1934. Analisis jalur itu digunakan untuk menganalisis hubungan kausal antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung variabel penyebab terhadap sebuah variabel akibat. Nah, ini berbeda dengan analisis regresi. Yang kalau analisis regresi itu biasanya tujuannya untuk ramalan atau prediction ya. Untuk ramalan endogenous variabel Y atau atas exogenous variabel X1, X2 dan seterusnya. Jadi ini perbedaannya antara analisis jalur dengan analisis regresi. Nah, ada beberapa asumsi yang digunakan pada analisis jalur, yaitu yang pertama, hubungan antar variabel itu harus linear dan aditif. Kemudian yang kedua, semua variabel residu itu tidak punya korelasi satu sama lain. Kemudian yang ketiga, pola hubungan antar variabel adalah rekursif atau hubungan yang tidak melibatkan arah pengaruh yang timbal balik. Yang keempat, tingkat pengukuran semua variabel sekurang-kurangnya adalah interval. Nah, untuk melakukan analisis jalur, untuk menentukan koefisien jalur, maka dipergunakan perumusan yang didasarkan pada koefisien korelasi. Nah, yang matrik koefisien korelasinya terlebih dahulu dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membuat diagram jalur yang menggambarkan hipotesis penelitian. Yang kedua, menghitung matriks korelasi antar variabel. Yang ketiga, menghitung matriks korelasi antar variabel bebas. Yang keempat, menghitung matriks inverse korelasi antar variabel bebas. Selanjutnya, yang kelima, menghitung R kuadrat Y, yaitu koefisien yang menyatakan determinasi total, jadi R square ya, dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ini rumusnya untuk menghitung R square ya, Y. Kemudian yang berikutnya, langkah yang keenam, yaitu menghitung besarnya koefisien pengaruh variabel-variabel lainnya terhadap Y dan di luar XI dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ini langkah yang keenam ya. Lalu yang ketujuh, menghitung nilai F statistik untuk menguji keberartian koefisien jalur secara keseluruhan untuk ketepatan model. Yang kedelapan, menghitung nilai T statistik untuk menguji keberartian koefisien jalur secara parsial. Yang berikutnya, langkah ke-9, yaitu melakukan trimming terhadap variabel yang tidak memiliki pengaruh signifikan jika diperlukan.
Yang terakhir, yang ke-10, menghitung pengaruh secara proporsional, yaitu menghitung pengaruh langsung dan tidak langsung variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Kemudian, analisis jalur yang akan saya demokan yaitu analisis jalur dengan menggunakan SPSS. Nah, langkah-langkah analisis jalur dengan menggunakan SPSS itu bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, lakukan analisis korelasi antar variabel eksogen. Kemudian langkah berikutnya, langkah yang kedua, yaitu lakukan analisis regresi untuk menghitung koefisien jalur masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogennya. Kemudian langkah yang ketiga, menarik kesimpulan. Nah, untuk analisis jalur itu ada beberapa kasus penelitian yang kompleks ya. Nah, untuk melakukan analisis jalur kasus penelitian yang kompleks ya, di mana misalnya model regresinya itu terdiri dari variabel, model penelitiannya itu terdiri dari variabel bebas X1, X2, kemudian ada variabel mediasi, dan ada variabel tergantung atau Y. Nah, ini yang dimaksudkan tadi untuk kasus penelitian atau model penelitian yang kompleks. Nah, untuk melakukan analisis jalur untuk kasus penelitian yang kompleks ini juga bisa menggunakan SPSS dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, lakukan analisis korelasi antar variabel eksogen. Kemudian yang kedua, lakukan analisis substruktur penelitian pertama, yaitu dengan meregresikan variabel bebas terhadap variabel mediasi. Langkah yang ketiga, lakukan analisis substruktur penelitian yang kedua, yaitu dengan meregresikan variabel mediasi terhadap variabel tergantung, lalu menarik kesimpulan. Jadi ini langkah-langkah yang bisa dilakukan ya untuk analisis jalur kasus penelitian yang kompleks. Langkah pertama ini lakukan analisis korelasi antar variabel eksogen. Yang berikutnya, lakukan analisis substruktur penelitian pertama, yaitu dengan meregresikan variabel bebas terhadap variabel mediasi. Oke, langkah yang ketiga, lakukan analisis substruktur penelitian kedua, yaitu dengan meregresikan variabel mediasi terhadap variabel tergantung. Kemudian langkah yang terakhir, yang keempat adalah menarik kesimpulan. Saya akan coba demokan untuk analisis jalur kasus penelitian yang kompleks dengan menggunakan SPSS. Berikut adalah model teoritis yang akan saya coba demokan ya untuk analisis jalur dengan menggunakan SPSS ya untuk kasus penelitian yang kompleks. Jadi di sini ada dua variabel independen, yaitu emotional experience dan service quality. Kemudian sebagai yang di tengah ini adalah variabel mediasi, yang diduga sebagai variabel mediasi customer satisfaction. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah word of mouth, yaitu variabel dependent. Jadi model ini menguji ya pengaruh emotional experience dan service quality terhadap word of mouth yang dimediasi oleh customer satisfaction. Nah, model ini akan saya coba lakukan analisis jalur dengan menggunakan SPSS. Berikut adalah data yang sudah dalam bentuk SPSS yang akan saya gunakan untuk melakukan analisis jalur. Ya, di sini ada variabel service quality, kemudian ada variabel emotional experience, customer satisfaction tadi yang sebagai variabel mediasi, dan word of mouth ini adalah variabel dependennya. Sedangkan untuk variabel independennya adalah service quality dan emotional experience.
Nah, kita masuk ke data view ya. Kita masuk ke data view. Langkah pertama dalam analisis jalur dengan menggunakan SPSS yaitu melakukan analisis korelasi antar variabel eksogen, yaitu dengan mengkorelasikan variabel service quality dan emotional experience. Yang pertama dilakukan adalah kita klik analyze, kemudian kita pilih correlate, lalu kita pilih bivariate. Kemudian masukkan variabel service quality ya, sebagai variabel eksogennya ya tadi ya. Kemudian emotional experience pada kotak variabel ini. Kemudian untuk correlation coefficient di sini biarkan tetap pada kondisi default, yaitu pada Pearson, posisi Pearson ya. Lalu abaikan pilihan yang lain, kemudian kita klik OK. Nah, ini ada output yang dihasilkan ya, hasil korelasi antara variabel eksogen, yaitu antar variabel service quality dan emotional experience. Di sini ternyata korelasinya adalah positif ya. Koefisien korelasi antara service quality dan emotional experience adalah 0,221 ya. Dan ini signifikan. Tingkat signifikansinya 0,012 ya, signifikan pada level alfa 0,05. Kemudian untuk langkah berikutnya, langkah yang kedua, yaitu kita akan melakukan analisis substruktur penelitian pertama, yaitu dengan meregresikan variabel bebas terhadap variabel mediasi. Ya, tadi variabel bebasnya adalah service quality dan emotional experience, kemudian variabel mediasinya adalah customer satisfaction. Jadi ini langkah yang kedua. Saya akan masuk ke SPSS, kita masuk ke data view, lalu kita klik analyze, regression, kemudian kita pilih linear, kita klik linear, kemudian masukkan variabel mediasinya tadi, yaitu customer satisfaction ke dependent, lalu service quality ke independent, dan emotional experience ke independent. Kemudian abaikan pilihan yang lain, kita klik OK. Nah, ini hasil dari regresi atau langkah yang kedua. Kita bisa lihat di tabel koefisien. Tabel koefisien ini ya, kita akan melihat koefisien jalurnya itu ada di kolom standardized coefficient beta ya. Standardized coefficient di sini beta ya. Beta yang ada di sini yaitu koefisien jalur. Service quality koefisien jalurnya di sini adalah 0,358, sedangkan untuk emotional experience sebesar 0,275. Kemudian dari output ini diperoleh juga nilai signifikansi untuk service quality itu 0,000 ya, dan itu nilainya signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Kemudian emotional experience juga nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05 ya, arah koefisiennya positif. Dengan demikian disimpulkan bahwa service quality dan emotional experience berpengaruh positif terhadap customer satisfaction. Ini langkah yang kedua.
Kemudian langkah yang ketiga yaitu lakukan analisis substruktur penelitian kedua, yaitu dengan meregresikan variabel mediasi terhadap variabel tergantung. Saya akan masuk ke SPSS, kita masuk ke data view ya. Oke, langkah berikutnya kita klik analyze, kemudian regression, lalu pilih linear ya, kita klik linear, kita reset dulu, kita masukkan dependennya adalah word of mouth, kemudian independennya adalah customer satisfaction. Habiskan pilihan yang lain lalu kita klik OK. Nah, ini untuk regresi yang langkah berikutnya, yaitu langkah ke-3 ya dari analisis jalur yang tadi. Nah, sini kita bisa lihat untuk pengaruh customer satisfaction terhadap word of mouth di sini tingkat signifikansinya 0,083 ya. Ini lebih besar daripada 0,05. Ini tidak signifikan ya. Jadi customer satisfaction tidak berpengaruh terhadap word of mouth. Ini kalau kita menggunakan nilai alfa 0,05 atau 5%. Jadi dari hasil mulai daripada langkah pertama sampai dengan langkah yang terakhir, saya akan pindahkan ke PowerPoint ini. Jadi untuk koefisien korelasi antara service quality dan emotional experience yaitu sebesar 0,221. Di sini sudah saya pindahkan ya, 0,221. Kemudian untuk langkah yang kedua tadi dihasilkan koefisien jalur service quality ya terhadap customer satisfaction itu 0,358, kemudian emotional experience terhadap customer satisfaction itu koefisien jalurnya 0,275 ya ini. Lalu dari hasil regresi itu diperoleh ya R square-nya itu 0,247. Nah, 0,247 ini menunjukkan variasi ya, variasi daripada customer satisfaction itu bisa dijelaskan oleh variasi emotional experience dan service quality sebesar 0,247 atau 24,7%, sehingga koefisien pengaruh dari variabel lain itu sebesar akar dari 1 minus 0,247. Jadi ketika kita menghitung 1 dikurangi dengan 0,247 ya, yaitu akar dari 0,753 ya, akar dari 0,753, jadi ketemu sebesar 0,867. Kita pindahkan di sini. Ini sebagai koefisien pengaruh dari variabel lain. Kemudian pada langkah yang terakhir tadi yang meregresikan variabel mediasi ke variabel dependennya, kita peroleh koefisien jalur customer satisfaction terhadap word of mouth itu 0,152 ya, 0,152. Kemudian kita peroleh R square-nya 0,023. 0,023 ini menunjukkan bahwa variasi dari word of mouth itu bisa dijelaskan ya oleh variasi customer satisfaction sebesar 0,023 atau 2,3%. Ya, sementara sehingga bisa dihitung koefisien pengaruh variabel lainnya yaitu sebesar akar 1 minus 0,023 ya. Jadi 1 dikurangi 0,023 ya. Kemudian di akar
Nah, ini ketemu 0,988. Nah, ini juga saya pindahkan di sini ya sebagai koefisien pengaruh dari variabel lain. Jadi ketika saya pindahkan sini ya, nah ini bisa dilihat ringkasannya seperti ini ya. Jadi dari hasil langkah-langkah tadi dalam melakukan analisis jalur, hasil analisis korelasi, kemudian regresi dari variabel eksogen terhadap mediasinya ya, kemudian dari variabel mediasi ke variabel dependennya ya, word of mouth. Kemudian kita mendapatkan koefisien jalur dari langkah-langkah tadi ya. Nah, ini hasil dari analisis jalur yang sudah kita lakukan. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan hasil dari analisis jalur. Kesimpulan dari hasil ini adalah yang pertama, emotional experience itu berpengaruh positif ya terhadap customer satisfaction. Kemudian service quality berpengaruh positif terhadap customer satisfaction, dan customer satisfaction itu tidak berpengaruh ya karena tadi tidak signifikan pengaruhnya terhadap word of mouth. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan untuk materi analisis jalur atau path analysis. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.